Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ketika di akhir salatnya setelah tasyahud sebelum salam, di antaranya Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikan kepada umur tua yang menghinakan. Yang Allah sebutkan dalam dua ayat dalam Al-Quran tentang adzalul umur. Rasulullah SAW berlindung dari adzalil umur, yaitu umur di mana kondisi seseorang dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan. Dia mulai lupa, ya. Dia mulai seperti anak-anak, sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri, menyulitkan orang lain, dan kondisi yaitu dalam kondisi sangat tua renta. Karena ketika seorang dalam usia demikian, sudah sulit baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sulit baginya untuk berinteraksi. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari usia tersebut. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian setelah itu Allah jadikan setelah kelemahan menjadi kuat. Kemudian setelah kuat Allah jadikan lemah dan beruban. Sungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Lihatlah manusia dari nutfah, kemudian dilahirkan oleh ibunya, kemudian disusui oleh ibunya. Setelah itu dia mulai merangkak, lalu kemudian dia berjalan, kemudian dia semakin besar sampai usia 7 tahun dikatakan sebagai mumayyiz, yaitu sudah mulai ngerti sehingga mulai diperintahkan untuk salat. Setelah itu usia 10 tahun dia disebut mutara'ri. Kemudian menjelang dewasa disebut yafi, akhirnya menjadi seorang yang telah balik dewasa. Setelah itu dia terus berkembang hingga akhirnya dia mencapai seorang pemuda yang berusia 30 sampai 40 tahun dan sampai marhalat asyud, yaitu yang sangat kokoh, itu antara usia 30 sampai 40 tahun. Setelah usia 40 tahun masa mudanya telah berakhir, maka dia masuk dalam marhalah al-kuhulah, yaitu marhalah bapak-bapak sampai usia 60 tahun. Setelah 60 tahun maka dia masuk dalam marhalah asy-syaikhukhah, yaitu kakek-kakek. 60 terus berlanjut sampai kalau dia berusia lanjut sampai 70. Kemudian berlanjut sampai kalau dia masih hidup terus akhirnya ardalil umur, di masa tua yang sangat renta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari air mani, dari nutfah. Sebelumnya Adam Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian kami ciptakan dari nutfah. Kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging tersebut ada yang mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Yang mukhallaqah yaitu yang berbentuk sampai akhirnya lahir dengan sempurna, atau ghairi mukhallaqah, yaitu lahir tidak sempurna atau cacat atau terjadi keguguran. Linubayyina lakum, agar kami bisa menjelaskan kepada kalian bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan dan kehidupan kematian terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ciptakan sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang lahir dan ada yang keguguran. Wa nuqirru fil arhami ma nasha. Kemudian yang tidak keguguran maka Allah biarkan dalam kandungan, dalam rahim sampai waktu yang Allah kehendaki. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk anak-anak. Tsumma
Litablugu asyuddakum, setelah itu kalian mencapai masa asyud, yaitu masa muda yang sangat kokoh antara 30 sampai 40 tahun. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Tsumma litakunu syuyukha." Kemudian agar kalian menjadi sampai usia kakek-kakek. Wa minkum may yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian di antara kalian ada yang meninggal dunia sebelum mencapai masa tua, dan di antara kalian ada yang tua sampai derajat ardhil umur, yaitu masa tua renta yang hidup dengan kepayahan. Inilah rentetan tahapan-tahapan kehidupan manusia. Allah juga berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun." Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangi penciptaannya. Yaitu orang semakin panjang umur tidak semakin kuat seterusnya. Bukankah Allah telah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah mencapai masa kuat-kuatnya itu di masa muda, setelah itu mulai penurunan, mulai lemah dan semakin tua. Maka wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalq, kami kurangi, dia mulai semakin lemah, semakin rabun, semakin kurang pendengarannya, semakin hilang hafalannya, mulai lipikun, mulai tidak kenal siapa lagi, mulai tidak bisa berbuat apa-apa, mulai dipapah, mulai diurusin oleh orang lain. Jika semakin panjang umurnya, semakin susah kehidupannya. Itulah kondisi manusia. Maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menemukan usia seperti ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, wa a'udzubika min ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari umur yang paling rendah, umur yang paling menyulitkan, umur yang menghinakan seseorang. Di antaranya salah satu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling baik. Kemudian kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kondisi yang paling rendah. Di antara tafsiran para ulama yaitu ardhalul umur, umur yang paling rendah. Disebut ardhal yaitu radhilah, rendah, karena tidak bisa lagi diharapkan untuk kembali menjadi baik, tidak bisa menjadi kuat lagi. Dan itu marhala yang paling terakhir, yang paling buruk. Seorang menjadi kesulitan kalaupun dia hidup dengan kesulitan dan kepayahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana penurunan fisik yang kita alami, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi penciptaannya. Itu akan mengalami penurunan. Seperti yang mulai di antara kita rasakan. Di antara kita ada yang mulai merasakan tersebut. Mulai lemah, mulai sakit-sakitan, mulai pendengaran berkurang, mulai pandangan berkurang, mulai sering lupa, atau ingatannya hanya sebentar. Dia tidak bisa ingat yang lampau-lampau, dia hanya ingat apa yang terjadi sekarang. Apa yang diomongkan pagi hari sudah dia lupakan di sore hari. Apa yang diomongkan di sore hari dia lupakan di pagi hari. Sebagian kita sudah mulai merasakan tersebut. Itu tanda-tanda ardhul umur. Sampai pada puncaknya menjadi pikun, sampai terkadang suaminya tidak dia kenal, istrinya tidak dia kenal, anak-anaknya pun tidak dia kenal. Jadilah dia pikun sehingga dia sulit untuk beribadah dan sulit untuk hidup dengan baik. Allah menceritakan ini semua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi fisiknya, kurangi kehidupannya, supaya apa? Supaya apa? Supaya mereka berfikir. Agar mereka berfikir, agar mereka berakal.
Apa yang hendaknya mereka pikirkan dari kondisi seperti ini? Di antaranya seorang harus sadar ketika dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dia tunda-tunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung dia masih kuat, mumpung dia masih sehat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersegeralah beramal, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena orang kalau sudah tua sulit untuk beribadah. Bung masih muda, beribadah dengan giat, berdakwah dengan giat, umrah dengan energik, berhaji dengan energik, ya. Membantu orang tua, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, baca Quran dengan kuat, salat malam dengan kuat. Ketika sudah tua, maka sulit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, syababaka qabla haramik, masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Sehataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Kalau kita sudah tua semakin banyak penyakit, ya. Semakin banyak penyakit. Mumpung masih segar, masih kuat, manfaatkan ibadah sebanyak-banyaknya. Bahkan siapa yang di masa muda sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia sudah tua dan dia sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah yang dilakukannya ketika masih muda, maka pahala tetap mengalir karena Allah mencatat pahala sesuai dengan kebiasaan seseorang. Kemudian juga, ya, agar kita merenung tahapan-tahapan kehidupan ini, bahwasanya akan adanya hari kebangkitan. Makanya Allah di awal ayat mengatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi. Jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah, dan seterusnya. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, dari nutfah, terus sampai adil umur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kalian dari tanah menjadi manusia. Allah mampu menciptakan kalian dari air mani kemudian menjadi manusia yang lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Maka jika kalian sudah menjadi tulang belulang, untuk mengembalikan kalian lagi kuat untuk hadir di hari kiamat, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian tahu bahwasanya akan ada namanya hari kebangkitan dan ada namanya hari persidangan dan akan adanya hari pembalasan. Hari tersebut setiap kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka waspadalah dan bersiap-siaplah. Perubahan fisik kita mengingatkan kita akan adanya hari kebangkitan. Demikian juga di antara faedah yang bisa diambil, adanya perubahan fisik kita untuk mengingatkan bahwasanya kita tidak hidup selamanya di atas muka bumi ini. Kalau seandainya kita tidak diberi peringatan oleh Allah dengan uban, dengan kelemahan, mungkin kita lupa, kita sangka kita akan hidup selama-lamanya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perubahan fisik bagi kita sedikit demi sedikit agar kita sadar kita ini akhirnya akan sirna. Kita akan meninggal dunia. Bahwasanya dunia ini bukan untuk tinggal kita selama-lamanya. Dia hanyalah tempat darul ubur, hanya tempat untuk nyebrang, bukan darul qarar, bukan tempat untuk abadi tinggal di sana. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan dunia. Ya. Jangan terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Siapkan diri kita untuk tinggal di tempat yang abadi. Demikian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, perubahan fisik ini menunjukkan agar kita tidak sombong dan angkuh. Kita berasal dari makhluk yang lemah. Kalaupun kita sudah di puncak kekuatan, kekuatan itu tidak akan selama-lamanya. Dikatakan minal muhal dawamul hal. Di antara perkara yang mustahil di dunia ini adalah kesinambungan suatu kondisi. Kondisi tidak akan selamanya seperti ini. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita lemah. Maka jangan pernah sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita.